Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin undangan yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama hadir di ruang utama Balai Kota Sukabumi dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara silaturahmi dalam rangka persiapan hari jadi Kota Sukabumi ke-101 tahun dan sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan pasar pelita antara pemerintah Kota Sukabumi dengan PT Apindo Bencana Apabila. Yang saya hormati Pak Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, Pak Wakil Polres, yang mewakili pimpinan DPRD Kota Sukabumi, kebetulan beliau Ketua Pansus dan Pak Faisal Ketua Pansus kemarin untuk perjanjian ini, yang mewakili Pak Dandim yang mewakili Sukabumi, rekan-rekan para pimpinan SKPD yang hadir, yang saya hormati Pak Chandra beserta rekan-rekan dari PPAK Konsorsium, Ibu Notaris Luciana, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang memenuhi undangan kami. Selanjutnya perlu kami informasikan, alhamdulillah menjelang HUT Kota ke-101 tahun, DPRD telah menyetujui rencana BOT, perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kota Sukabumi dengan PPAK untuk melaksanakan pembangunan di Pasar Pelita, di mana prosesnya itu sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Malah pengumumannya pun 3 kali ya, Pak Yed, dibatalkan, diumumkan lagi karena belum memenuhi batal lagi, diumumkan lagi. Jadi semua prosedur sudah ditempuh, termasuk kita mengundang para tokoh pedagang di pasar dan juga sebagian perwakilan para pedagang yang pada dasarnya mereka setuju pasar pelita ini dibangun dengan harapan sesuai dengan perencanaan inilah barangkali yang perlu kita simak bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dengan Pak Fahmi selalu menyampaikan ya alhamdulillah dalam 1-2 tahun ini kalau penghargaan dari pemerintah pusat cukup banyak, Ketua, tapi saya selalu mengatakan saya tidak berhasil kalau pusat perdagangan, pusat perekonomian masyarakat Kota Sukabumi atau pusat masyarakat menengah bawah berkegiatan ekonomi yaitu pasar pelita belum diselesaikan. Saya lahir di Kota Sukabumi, lama tinggal di Tipar, tahu persis seperti apa kondisi pasar pelita dulu dibandingkan yang sekarang. Dan itu alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi titik awal bagi kebangkitan kembali para pedagang menengah bawah ya, atau kalau mungkin muncul kembali pusat-pusat distribusi di pasar pelita. Kalau dulu kan di pasar pelita ini pusat distribusi barang-barang hasil bumi dari wilayah Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Beberapa hari pasti hafal.
sama ya. Nah, kita ingin mengembalikan itu. Nah, kemarin juga dari Kementerian Perhubungan sudah hadir ke sini, baik yang mewakili Menteri Perhubungan, satu yang menangani bidang jalan, yang satu lagi menangani bidang perkeretaapian. Kita sudah sampaikan mengenai pasar berita ini dan responnya alhamdulillah cukup bagus begitu. Dan kita minta mereka juga untuk mempersiapkan perkeretaapian supaya menunjang terhadap keberhasilan perekonomian di pasar berita ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kami juga mengundang Muspida, seluruh Muspida di sini, dan ada yang mewakili ada kegiatan yang lain. Tiada lain bahwa pasar berita ini memang menjadi tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah daerah dengan PTAK. PTAK membangun, nanti berupaya juga mengembalikan, tapi perlu didukung oleh semua pihak. Saya sebagai kepala daerah barangkali akan memohon bantuan pada saatnya, baik dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim, dari DPRD, dari Kejaksaan, Pak Ketua Pengadilan, dari Batalion, supaya mulai dari relokasi, kemudian pembangunan, sampai nanti mengisi pasar berita ini sesuai dengan perencanaan bisa berjalan lancar. Sebab kalau pasar berita ini terbangun, kalau relokasi nggak masalah, saya kira bukan hal yang berat ya ketenda relokasi. Justru yang berat itu nanti bagaimana PKL yang 1.700 ini bisa kita masukkan ke dalam pasar berita. Ya, yang namanya PKL, ya kalau saya sering bicara agak kasar sedikit, pin bola Pak, pinter tapi pura-pura bodoh. Nah, lebih pinter lah sebetulnya ya pinter karena ingin di trotoar, nggak bayar, dapat untung gede kan gitu. Kan itu kan pin bola namanya kan. Maka barangkali mulai tahun ini juga saya sudah menugaskan kepada Pak Sekda untuk menyusun tim untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pasar berita ini, mulai dari relokasi, pembangunan relokasi, nanti memindahkan relokasi, kemudian selama pembangunan mengawasi pembangunannya, mengawasi jumlah PKL. Saya sudah minta kepala dinas dan Pak Sekda nanti PKL yang sudah terdata, datanya sama yang ada di dinas Keperida dengan data yang ada di PTAK, supaya dikasih identitas. Dikasih identitas, mereka inilah yang akan kita prioritaskan untuk masuk ke pasar berita. Nah, kemudian yang tidak ada identitas, jadi pastilah ketika pasar ini dibangun, pasti banyak orang yang berupaya untuk berjualan kembali di sekitar jalan pasar berita. Nah, kalau yang tanpa identitas, saya sudah minta Satpol PP berkoordinasi dengan Pak Kapolres, mungkin dengan Pak Kajari, Pak Ketua PN, untuk melakukan tipiring Pak. Sebab kalau enggak kita tertibkan dari awal, ketika pasar ini selesai, nah, kita akan paham di era reformasi sekarang, kadang-kadang people power ini bisa mengalahkan yuridis. Saya tidak mau hal seperti itu. Nah, jadi begitu ini ada relokasi, mulai pembangunan, tipiring akan terus lanjut Pak Ketua. Makanya hari ini barangkali kami mohon Muspida hadir, maksudnya ke sana Pak. Ya, wali kota ini kan nggak bisa apa-apa kalau nggak didukung oleh para Muspida ya. Jadi kita ingin penegakan hukum. Kalau penertiban itu pasti menimbulkan gejolak, pasti ada reaksi dari berbagai elemen.
apakah itu elemen LSM, mahasiswa, masyarakat, dan lain sebagainya. Tapi kalau penegakan hukum, insya Allah, karena itu sesuai dengan aturan. Jadi kita tidak ingin ketika pasar perintah dibangun, mereka punya alasan semuanya turun ke badan jalan yang akhirnya tambah macet dan menjadi keruwetan tersendiri ketika melaksanakan pembangunan, apalagi nanti ingin memasukkan. Nah, biasa kan, wah ini mahal dan sebagainya. Saya tanya-tanya di Tanah Abang, mungkin Pak Chandra Ses, berapa sih harga di Tanah Abang, kios di Tanah Abang? Katanya ada yang 2 kali 2 harganya bisa 4-8 miliar, betul nggak Pak Chandra? Ya, itu ya. Tanah Abang itu Pak Ketua bisa 8 miliar, bisa lebih ya itu. Ukurannya 2 kali 2 meter, 4 meter, 8 miliar per ojek, nggak kepikir sama saya. Ya. Tapi saya penasaran berapa sih di Tanah Abang ini harganya. Kemarin Pak Jokowi barangkali memasukkan para PKL ke Tanah Abang gratis-gratis, ya gratisnya sebulan 2 bulan, ternyata harga di Tanah Abang itu 2 kali 2 yang strategis bisa di atas 8 miliar katanya ya. Bukan 2 kali 2. Gudangnya kan di mana? Kalau di situ hanya tempat dagang, Anda pesan berapa truk barangkali ini jenis barangnya nanti dikirim, kan itu fungsi grosir, barangkali fungsi grosir. Nah, mudah-mudahan dari pihak developer juga, mungkin kita juga dari pemerintah daerah ingin mencobalah mencari pembiayaan melalui perbankan atau bagaimana, mohon supaya kalaupun mereka harus pinjam ke bank, bunganya tidak terlalu tinggi nanti. Nah, jadi saya ingin pembangunan ini dikawal dari awal. Kalau konstruksi, urusan PPHK, ya. Dan kalau bangunannya retak-retak, nanti nggak ada yang mau masuk ke situ, ya. Nah, kalau misalnya nanti ada gempa baru skala Richter 5 runtuh, bukan tanggung jawab kami, tanggung jawab bapak-bapak ini yang membangun, ya. Tapi di perjanjian itu pemerintah daerah dengan PT AKA bersama-sama untuk memasukkan para pedagang ke dalam pasar supaya jalan-jalan di sekitar pasar Pelita termasuk trotoarnya berfungsi kembali sebagai mana mestinya fungsinya. Nah, kalau jalan-jalan ini berfungsi kembali, Pak Kapolres juga nggak terlalu pusing. Kalau sekarang kan Pak Waka juga pusing. Nah, kita juga sedang memikirkan Pak Waka, ya, alternatif pemindahan awning-awning supaya tidak terlalu mengganggu terhadap arus lalu lintas. Kemarin kan ada yang pengen pindah ke Pipa Gede, wah Pak Waka pasti sudah pusing itu ke Pipa Gede. Makanya saya sih inginnya ya biar kepala mepet di sekitar pasar saja, tapi Harun Kabir nggak boleh. Itu alur. Jadi Pak Sekda dengan timnya nanti perlu menata pedagang-pedagang kaki lima di sekitar pasar. Mungkin ada pasar baru, ada jalan perniagaan, jalan Arab, kemudian jalan pasar, jalan Mesubakri, supaya adil. Jangan ada yang setengah meter atau ukurannya 1 kali 1 meter, ada juga yang ukurannya bisa 5 kali 4 meter. Jadi ada yang dapat luas, ada yang dapat sedikit, tapi ke Pemdanya semuanya tidak bayar. Beberapa perwakilan sudah datang ke saya, Pak kami akan diusir kemana? Saya nggak usir Anda, tapi mengatur diri sendiri dan silahkan 2 tahun ini nabung supaya bisa bayar untuk beli pasar, kios-kios di atas. Kalau Anda nggak bisa beli, ya saya akan melakukan penegakan hukum, bukan penertiban. Nah ini 2,5 tahun Anda harus nabung, belajar nabung. Itu yang sudah disampaikan pada para pedagang, dan
Karena saya tidak ingin kota Sukabumi kalau kita tidak siapkan, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, ini Pak Faisal bisa mati ekonomi kita. Kalau semen Jawa sudah beroperasi, ya, kemudian Pak Bupati bangun pasar yang bagus di sana, ayo belanja ke pasar kita. Ya, kesininya juga macet, makanya saya juga sudah ngobrol ke Pak Bupati, ada ya, ulah membunuh kota, dosa ya tapi ke akhirat, yang ngomongnya dosa aja. Sekarang aja saya sudah kerepotan di Cibadak ada GSI, kesini tidak ada GSI, ke bawah GSI, kesini GSI. Yang kalau mereka masuk atau keluar minimal 1 jam nggak bisa bergerak. Yang saya pakai patwa aja nggak bisa bergerak, apalagi masyarakatnya nggak pakai patwa. Ini kalau semen ini berjalan atau berapa ribu nih karyawannya. Nah ini yang harus ditangkap oleh pasar Pelita supaya bupati jangan bikin pasar di sana, pasar di sana. Demikian juga kereta api. Kemarin saya jelaskan, saya tidak mau kereta api ini sejarahnya di kota Sukabumi, bukan di wilayah lain. Jadi jangan sampai pusat kereta api Paraja pindah ke Cisaat, celaka kita. Kalau kereta api kita pusatnya pindah ke Cisaat, karena di sana masih banyak tanah yang luas, bikin pergudangan segala macam di Cisaat, keramaian kereta api kan pindah ke Cisaat. Saya nggak mau sih, kereta api harus tetap di kota Sukabumi. Makanya nanti ya kita ajak kerjasama, silahkan kereta api ya punya akses tersendiri terhadap pasar Pelita, mungkin ya, atau mungkin sampai ke Tipar Gede. Nah, ini yang sedang kita bicarakan. Ya. Jadi pasar Pelita ini ya kalau berhasil ini akan menjadi salah satu masa depan perekonomian kota Sukabumi dan menjadi gedung pertama tertinggi di kota Sukabumi abad kedua 101 tahun. Jadi di Sukabumi mungkin baru di abad kedua ada bangunan bisa mencapai 8 lantai, 9 lantai, 10 lantai ya dengan hotel. Nah ini kan bangunan pertama sampai bisa 10 lantai. Mudah-mudahan nanti tumbuh segitu. Jadi saya juga teman-teman yang bikin kantor, bikin apa, Pak mau bikin 2 lantai, enggak boleh. Nggak mau lagi saya bikin kantor 1 lantai apalagi. Ya. Kalau duitnya nggak cukup, memang 2 lantai dipaksakan 3 lantai ke atas. Rumah sakit juga kemarin mengirim mau bangun Pak Faisal, bangun berapa lantai, 3 lantai, nggak boleh. Pak ini sudah jelek, bukan nggak boleh bangun, nggak boleh 3 lantai, 5 lantai. Ya, di 5 lantai bangunnya. Ya. Jadi di sini ada image Pak Chandra bahwa kota Sukabumi tidak boleh membangun lebih dari 3 lantai. Begitu. Dan ini daerah gempa. Saya pernah meresmikan yang 4 lantai, saya diprotes. Kenapa wali kota meresmikan 4 lantai? Sudah menyalahi aturan. Biasa saja, aturan mana yang melarang? Kan Pak ada perda, saya ini mantan kabak hukum, apal semua perda semua. Saya yang bikin perda, nggak ada larangan lebih dari 3 lantai. Ya. Undang-undang sini bawa, ada nggak undang-undang yang melarang kota Sukabumi membangun lebih dari 3 lantai? Nggak ada larangan. Nah, Jepang aja daerah gempa yang jelas, ya, bangunnya kan tinggi-tinggi, ya, apalagi bangunan swasta. Bikin hotel misalnya ini yang di sini sudah rasa, oh bangunan saya hanya yang 3 lantai, saya dengar oleh wali kota boleh sekian lantai, boleh, tapi skala Richternya ya harus di atas 7 kalau bisa. Yang tertinggi di kota Sukabumi ini 6
skala Richter yang pernah terjadi. Belum sampai 7 skala Richter, tapi kalau bisa di atas 7 lah membangun bangunan-bangunan tinggi. Kalau bapak-bapak kan yang lebih tahu, saya mah bukan ahli teknik gitu ya, kan ahli teknik. Jadi hotel pun sekarang kita persilahkan lebih dari 4 lantai juga, apalagi hotel. Kalau kita masuk hotel lihat peletakan kembali lagi, nggak mau tidur di situ. Yang rugi bukan Pemda, pemilik hotel. Itu aja lah pemikiran secara secara sederhana begitu ya, secara sederhana. Ini juga barangkali pasar kita, karena yang membangun investor, nanti juga yang mengelolanya 25 tahun investor, nggak dikelola oleh kami, pemeliharaannya oleh investor, ya selamat terima bersih aja Pak Faisal, terima retribusi ya. Nah insya Allah balik 25 tahun dia akan dikelola secara baik. Kalau tidak baik kan nggak ada yang dagang, nggak dapat uang juga investornya. Nah kalau 25 tahun mereka pelihara dengan baik, ya insya Allah barangkali ketika diserahkan ke Pemda juga 25 tahun yang akan datang jadi baik. Dan semua itu ya akan kita tanda tangan hari ini secara resmi, perjanjiannya notarir. Saya tidak mau perjanjian tidak notarir, makanya saya minta staf saya tidak mau saya tekan ini kecuali perjanjiannya notarir. Alhamdulillah Ibu Luciana sudah bisa hadir di sini. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya pas kegiatan hari ini ya, menjelang 1 April ke 101 tahun Kota Sukabumi. Mudah-mudahan tadi ini menjadi titik awal yang baik untuk Kota Sukabumi ke depan. Kita juga masih ada beberapa aset ya, yang mungkin kita akan umumkan lagi seperti ini ya. Di sini ada Berganis, memang kecil-kecil ya 5.000 meter. Di Kaum juga ada, Pasar Kaum. Ada yang agak luas, Pak Chandra, Cikundul mungkin sudah dilihat. Tapi memang hari ini belum bagus, itu hampir 6 hektar Pak itu. Cuman air panasnya harus disedot, masalahnya itu nggak ngalir kayak di Garut. Tapi air panasnya sekarang sebelum saya ukur lagi, tahun 97 itu air panasnya 80 derajat Pak Chandra. Ya, jadi bisa pakai ngerebus telur. Saya dulu masih kan di Pemda, coba bener tuh 80 derajat. Saya masukkan telur, tutup sampai dingin, makan matang. Ya, bener matang. Yang agak kesulitan malah air dingin di sana, karena setiap dibor yang keluar air panas. Kalau sudah 20 meter panas tuh, panas. Saya bor, kira-kira 10 meter kan airnya kecil, dingin. Terus ke dalam 20 meter daan panas. Ini juga mungkin potensi ya. Jadi di depannya masih ada 5 hektar yang belum kita bangun. Yang mungkin kalau ada investor lain yang siap membangun ya alhamdulillah. Karena Pemda nggak punya uang dulunya. Ya. PAD kita di luar rumah sakit cuma 40 miliar. Pak Faisal agak susah gitu. Ya. Nah ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada PTAK yang sudah mengikuti proses dari awal ya, dengan serius, dan akhirnya hari ini insya Allah akan ditandatangani perjanjian, dan mudah-mudahan sesuai dengan rencana 2,5 tahun sejak penandatanganan hari ini pasar kita sudah bisa diisi oleh seluruh pedagang yang ada di jalan-jalan sekitar pasar Berita yang sudah disarankan juga oleh para anggota DPRD dan terhormat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau Pak Wakil mau ada tambahan yang mau ditambahkan Pak Wakil.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wali Kota yang sama-sama kita hormati, jajaran unsur Musbida yang saya hormati, yang terhormat anggota DPRD Kota Sukabumi, Pak Sekda dan rekan-rekan khususnya dari PT AK yang saya banggakan. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali, perjanjian kerjasama, kalau saya lebih senang disingkat Pak, jadi PKS bukan PAN. PKS bukan PAN. Bukan KDIP juga. PKS yang akan kita tanda tangani sebentar lagi, ini dampaknya luar biasa bagi kami, bagi Kota Sukabumi khususnya. Kenapa? Karena ini berpengaruh 25 tahun yang akan datang, 25 tahun ke depan. Saya sendiri sudah 65 tahun, 25 tahun yang ke depan, nggak tahu masih hidup atau tidak, gitu ya. Ya, jadi ini kan luar biasa pergerakan ekonomi yang terjadi selama 25 tahun yang akan datang. Nah, tentu saja kita berharap sebagaimana Pak Wali sampaikan, ini akan jadi titik tolak kebangkitan ekonomi di Kota Sukabumi, harapan terbesar kita. Dan pasca penandatanganan perjanjian ini 2 tahun ke depan menjadi waktu kita bekerja keras, karena ini awal. Jadi penandatanganan perjanjian ini sebagai awal, pernak-pernik mungkin saja terjadi pasca PKS ini, perjanjian ini kita tanda tangani. Dan tadi arahan dari Pak Wali untuk pembentukan tim dalam kerangka mengawal perjalanan pembangunan ini, ya salah satu harapannya tadi bisa menjaga Kota Sukabumi tetap kondusif selama pembangunan Pasar Prita ini. Tentu saja kita ingin Pasar Prita ini untuk warga masyarakat. Jadi kita juga berharap tidak ada hal-hal yang mengganggu keamanan, ketertiban, kenyamanan di Kota Sukabumi selama pembangunan. Dan tadi masuk ke Pasar Prita, ini menandakan kerjasama dari seluruh pihak menjadi sesuatu yang sangat penting untuk tetap kita jalin. Jadi soliditas antara pihak pengembang dengan aparat keamanan khususnya ini juga perlu terus-menerus melakukan komunikasi dengan teman-teman di DPRD, karena saya yakin ini isi dari Pasar Prita ini konstituen dari DPRD semua, dia Pak Faisal, Pak Rajab ya. Jadi di Pasar Prita isinya konstituen semua gitu ya. Tapi karena didahului dengan PKS, jadi kayaknya banyakkan PKS kalau Jadi harapannya doa kita bersama pasca perjanjian ini kita bisa berjalan dengan lebih baik, meskipun memang di Pak Wali banyak SMS terkait kapan pelaksanaannya, minta mundur setelah Lebaran ya Pak Wali ya. Tapi kita yakin yang akan kita berikan adalah yang terbaik untuk warga masyarakat. Kalau komitmennya, azamnya untuk memberikan yang terbaik, insya Allah semakin cepat, semakin baik, tentu saja kita bisa memberikan layanan. Ya, kita berharap 2 tahun ini bisa lancar, bisa selesai, kemudian nanti juga masuknya para pedagang ke pasar juga bisa baik. Ini dengan kerjasama yang baik antara kita semua. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan terus akan menjaga kota kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, karena yakin ini akan mempengaruhi ekonomi yang baik bagi Kota Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi, jajaran Musbida dan hadirin sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Tujuan perjanjian ini tentu adalah tujuan yang baik, yaitu untuk menata kota ke arah yang lebih baik, khususnya tadi diinformasikan oleh Pak Wali, ingin mengembalikan kejayaan masa lalu Pasar Pelita. Mudah-mudahan dengan perjanjian ini kota kita tercinta akan menjadi lebih baik. Sekarang saya akan bacakan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Sukabumi dengan PT Anugerah Kencana Abadi. Pada hari ini, Rabu tanggal 25 Maret 2015 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, hadir di hadapan saya Luciana Tirtaman, Sarjana Hukum Notaris di Kota Sukabumi, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya notaris kenal dan akan sebutkan pada bagian akhir akta ini. 1. Tuan Haji Muhammad Murad, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, lahir di Sukabumi pada tanggal 6 Mei 1956, warga negara Indonesia, partikulir tempat tinggal di Kota Sukabumi, Jalan Letda T. Asmita nomor 118 RT 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamyang. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemerintah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut pihak ke-1. 2. Tuan Benny Benyamin, lahir di Semarang pada tanggal 24 April tahun 61, warga negara Indonesia, karyawan swasta, tinggal di Kota Bekasi, Jalan Cendana 2 nomor 5 RT 007 RW 006, Kelurahan Jaka Sempurna, Kecamatan Bekasi Barat, untuk sementara berada di Sukabumi. Menurut keterangan dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari Perseroan Terbatas PT Anugerah Kencana Abadi berkedudukan di Kota Tangerang, yang anggaran dasarnya telah didirikan dengan akta tertanggal 16 Januari tahun 2008 nomor 14 yang telah dibuat di hadapan Sakti Law, Sarjana Hukum Notaris di Tangerang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tertanggal 17 Maret tahun 2008 nomor AHU.136.AH.01.01 tahun 2008. Anggaran dasar mana telah mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan akte tanggal 18 Oktober 2013 nomor 4 yang telah dibuat di hadapan Budi Kuncoro, Sarjana Hukum Notaris di Tangerang Selatan. Dalam hal ini juga bertindak selaku wakil kemitraan berdasarkan perjanjian kemitraan kerjasama operasi nomor 003 KSO AKLRR garis datar TBJA garis miring 11 garis miring 2014 tanggal 7 November tahun 2014 yang selanjutnya disebut pihak kedua. Para penghadap telah dikenal oleh saya notaris. Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan skema tersebut di atas dengan memperhatikan terlebih dahulu: 1. Surat Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi tanggal 22 Desember tahun 2014 perihal laporan hasil tim seleksi. 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi nomor 4 tahun 2015 perihal persetujuan terhadap kerjasama antara pemerintah Kota Sukabumi dengan PT Anugerah Kencana Abadi perihal pembangunan dan pengelolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi. Dengan ini menerangkan bahwa pihak ke-1 dan pihak kedua telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi yang terletak di Jalan Pasar Pelita, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikolek, Kota Sukabumi melalui pola bangun guna serah Belt Corporate Transfer BOT dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Pihak ke-1 memberikan hak pembangunan dan pengelolaan Pasar Pelita milik pemerintah Kota Sukabumi kepada pihak kedua. 2. Pihak kedua menerima hak pembangunan dan pengelolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari pihak ke-1. 3. Pihak kedua berhak mengubah nama Pasar Pelita atas persetujuan pihak ke-1. Pasal 2. 1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini didasarkan atas niat dan itikat baik untuk meningkatkan nilai ekonomis dari Pasar Pelita melalui kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan yang lebih profesional terhadap para pedagang atau pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar. 2. Tujuan perjanjian kerjasama
adalah A. Meningkatkan pelayanan secara profesional kepada para pedagang atau pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar. B. Meningkatkan fungsi kolektor dan distributor pasar Pelita. C. Mengembalikan fungsi jalan dan trotoar di sekitar pasar Pelita. D. Meningkatkan kebersihan, ketertiban, dan keindahan pasar Pelita. Bab 2. Objek dan jangka waktu kerjasama. Pasal 3. Objek kerjasama terdiri dari pembangunan pasar Pelita di atas tanah milik pemerintah Kota Sukabumi seluas 14.710 meter persegi dengan rincian sebagai berikut. Seluas 12.310 meter persegi berdasarkan sertifikat hak pengelolaan nomor 1 atas nama pihak ke-1 yang terletak di Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Sikolek, Kota Sukabumi, dan sesuai dengan gambar desain dan rencana anggaran biaya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 2. Seluas 2.400 meter persegi yang merupakan trotoar yang ada di sekitar pasar Pelita. B. Pengelolaan pasar Pelita. Pasal 4. Jangka waktu pembangunan pasar Pelita adalah paling lama 30 bulan terhitung sejak penandatangan perjanjian ini. 2. Jangka waktu pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk kegiatan sebagai berikut. A. Penyelesaian perizinan. B. Penyelesaian dokumen AMDAL. C. Penghapusan aset X bangunan pasar Pelita. D. Pembangunan pasar pembangunan sementara. E. Relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara. F. Pembongkaran bangunan X pasar Pelita. G. Pengembalian pedagang dari tempat penampungan sementara ke bangunan baru pasar Pelita. H. Memasukkan PKL di sekitar pasar Pelita ke bangunan baru pasar Pelita yang terdiri dari PKL yang berada di ruas jalan sebagai berikut: Jalan Perniagaan, Jalan Stasiun Barat, Jalan Stasiun Timur, Jalan Letu Bakri, Jalan Harun Kabir, Jalan Pasar, Jalan Pasar Baru, Jalan Pasundan, dan Gang Arab. Pembongkaran tempat penampungan sementara dan penandatanganan berita acara selesainya pembangunan pasar Pelita. 3. Jangka waktu pengelolaan pasar Pelita adalah 25 tahun terhitung sejak ditandatangani berita acara yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan pasar Pelita sudah selesai. Bab 3. Hak dan kewajiban para pihak. Pasal 5. 1. Pihak ke-1 berkewajiban menyediakan tanah untuk pembangunan pasar Pelita sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. B. Menjamin bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. C. Membantu pihak kedua dalam hal pengurusan dan penyelesaian perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Menerbitkan surat perintah yang berisi pemindahan atau relokasi para pedagang ke tempat penampungan sementara yang lahannya ditetapkan oleh pihak ke-1 dan dibangun oleh pihak kedua atas biaya pihak kedua, dan pengembalian pedagang ke bangunan pasar yang baru. E. Menerbitkan surat perintah pembongkaran pasar Pelita Kota Sukabumi kepada pihak kedua guna dimulainya pembangunan kembali pasar sesuai dengan gambar desain dan rencana anggaran biaya setelah pihak kedua menyelesaikan pembayaran atas aset yang telah dihapuskan sesuai dengan hasil penilaian tim yang dibentuk oleh pihak ke-1. F. Menata akses jalan menuju pasar Pelita dan kawasan sekitar pasar Pelita. G. Mendukung program yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan kebersihan, keamanan, dan keindahan pasar Pelita Kota Sukabumi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 2. Pihak kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran atas penghapusan aset X bangunan pasar Pelita yang telah dihapuskan sesuai hasil penilaian tim yang dibentuk pihak ke-1. B. Membangun tempat penampungan sementara bagi para pedagang lama yang mempunyai surat perjanjian sewa kios atau los di dalam pasar Pelita dan telah melunasi biaya sewa pasar Pelita lama kepada pihak kedua sampai dengan akhir bulan Februari 2015 tanpa dipungut biaya apapun, yang selanjutnya menyerahkan pengelolaan tempat penampungan sementara tersebut termasuk sarana dan prasarananya kepada pihak ke-1. C. Menyerahkan biaya sewa tempat penampungan sementara kepada pihak ke-1 untuk selanjutnya oleh pihak ke-1 dibayarkan kepada pihak ketiga pemilik lokasi penampungan sementara. D. Melaksanakan proses relokasi para pedagang ke tempat penampungan sementara. E. Membangun gedung pasar Pelita berikut fasilitas penunjang lainnya
sesuai dengan gambar desain dan rencana anggaran biaya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. F. Memprioritaskan pedagang lama sebagaimana yang dimaksud pada huruf B untuk mengisi kios atau los atau counter dibangun Pasar Pelita yang baru dengan harga yang lebih rendah. Membayar pajak bumi dan bangunan PBB atas tanah dan bangunan Pasar Pelita, membayar pajak-pajak yang timbul akibat perjanjian ini, menjamin ketersediaan kios (los atau counter bagi pedagang lama dan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf H, memelihara seluruh bangunan berikut fasilitas penunjang Pasar Pelita dan fasilitas penunjang lainnya selama masa pengelolaan oleh pihak kedua, menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keindahan Pasar Pelita selama masa perjanjian kerjasama ini, mengasuransikan Pasar Pelita untuk segala jenis pertanggungan all risk selama masa pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan, menyerahkan hak pengelolaan Pasar Pelita dan fasilitas penunjang lainnya kepada pihak satu setelah masa perjanjian berakhir, menyerahkan aset berupa bangunan Pasar Pelita dan fasilitas penunjang lainnya dalam keadaan baik dan layak secara teknis kepada pihak satu setelah masa perjanjian berakhir. 3. Pihak satu berhak A. Menerima pembayaran atas penghapusan aset bangunan X Pasar Pelita sesuai hasil penilaian tim yang dibentuk oleh pihak satu. B. Melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan dan pengelolaan Pasar Pelita. C. Menerima penyerahan aset bangunan dan fasilitas penunjang lainnya dalam keadaan baik dan layak secara teknis setelah masa perjanjian berakhir. D. Menerima hasil pengelolaan Pasar Pelita setelah masa perjanjian berakhir. E. Memungut retribusi pasar dan retribusi kebersihan di tempat penampungan sementara pedagang Pasar Pelita. F. Menetapkan tarif retribusi bagi pedagang Pasar Pelita. G. Menerima pendapatan asli daerah dari pihak kedua. 4. Pihak kedua berhak A. Mengelola Pasar Pelita berikut fasilitas penunjang lainnya selama masa perjanjian. B. Menjual hak guna pakai kios (los) counter kepada para pedagang pihak lain selama masa pengelolaan. C. Menerima pembayaran atas hak guna pakai kios (los) counter dari pedagang selama masa pengelolaan. D. Memungut retribusi pasar, parkir, reklame, kebersihan, dan retribusi lainnya selama masa pengelolaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6. Pihak satu dan pihak kedua secara bersama-sama berkewajiban A. Memelihara keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan masa pengelolaan. B. Menjamin kawasan di sekitar Pasar Pelita bebas dari pedagang kaki lima yang meliputi ruas jalan sebagaimana maksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf H. Menerbitkan surat hak guna pakai bagi para pedagang yang menggunakan kios atau los atau counter, mengembalikan para pedagang dari tempat penampungan sementara ke bangunan pasar yang baru. Bab 4. Nilai investasi dan jaminan pelaksanaan. Pasal 7. Nilai investasi pihak kedua atas pembangunan Pasar Pelita sebesar 390 miliar rupiah. Pasal 8. 1. Fasilitas terbangun dalam kompleks Pasar Pelita sesuai dengan gambar desain dan rencana anggaran biaya dan atau disesuaikan dengan kebutuhan pedagang adalah A. Kios ukuran 3 meter x 3 meter. B. Kios ukuran 2 meter x 3 meter. C. Los ukuran 2 meter x 1,5 meter. D. Counter ukuran 2 meter x 2 meter. Ruang parkir di setiap lantai dengan total daya tampung 203 unit motor dan 365 unit kendaraan roda 4. Hotel di lantai 4 sampai ke 7 bangunan Blok A dengan jumlah kamar 111 unit. Kolam renang di lantai 4 bangunan Blok A. Bioskop di lantai 3 bangunan Blok A. Tempat ibadah atau masjid seluas 208 meter di lantai 2 dan musola di setiap lantai. Kantor pengelola seluas 56 meter persegi. UPT pasar seluas 56 meter persegi dan kantor koperasi pedagang seluas 24 meter persegi di lantai 3. Pusat kuliner, area food court seluas 3036 meter persegi di lantai 2.
pos kesehatan seluas 24 meter persegi, dan multipurpose seluas 84 meter persegi di lantai 2. Toilet di setiap lantai dan fasilitas penunjang lainnya. Pasal 9. 1. Pihak kedua menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pihak ke-1 sebesar 5% dari nilai investasi dalam bentuk bank garansi yang ditempatkan pada bank pemerintah cabang Kota Sukabumi. 2. Jaminan skema yang maksud dalam ayat 1 diserahkan paling lambat 7 hari kerja setelah penandatangan perjanjian ini. Bab 5. Harga jual dan tata cara pembayaran hak guna pakai. Pasal 10. 1. Harga jual hak pakai untuk dagang lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B adalah kios ukuran 3 meter kali 3 meter sebesar Rp37.500.000 per meter persegi. Kios ukuran 3 meter kali 2 meter sebesar Rp37.500.000 meter persegi. Rp37.500.000 per meter persegi. C. Konter seukuran 2 meter kali 2 meter sebesar 28 juta per meter persegi. Los ukuran 2 meter kali 1,5 meter sebesar 21 juta rupiah per meter persegi. 2. Harga jual hak guna pakai untuk pedagang lama yang tidak mempunyai surat perjanjian sewa sebagaimana maksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B. Ada kios ukuran 3 meter kali 3 meter sebesar Rp41.250.000 per meter persegi. Kios ukuran 3 meter kali 2 meter sebesar Rp41.250.000 per meter persegi. Konter ukuran 2 meter kali 2 meter sebesar Rp30.750.000 per meter persegi. Los ukuran 2 meter kali 1,5 meter sebesar Rp23.100.000 per meter persegi. 3. Harga jual hak guna pakai untuk pedagang baru adalah kios ukuran 3 meter kali 3 meter sebesar Rp47.430.000 per meter persegi. Kios sebesar 3 meter kali 2 meter sebesar Rp47.430.000 per meter persegi. Konter ukuran 2 meter kali 2 meter sebesar Rp35.400.000 per meter persegi. Dan los ukuran 2 meter kali 1,5 meter sebesar Rp26.550.000 per meter persegi. Pasal 11. 1. Pembayaran hak guna pakai kios atau los atau konter dapat dilakukan dengan cara A. Melalui pengelola yang meliputi cara tunai, angsuran sampai dengan 24 bulan dengan uang muka sebesar 30%. B. Melalui kredit perbankan. Uang muka sebagaimana maksud dalam ayat 1 huruf A dapat dicicil dan selama 12 bulan atau diatur kemudian oleh pihak kedua. Kontribusi dan tata cara pembayaran kontribusi. Pasal 12. Pihak kedua membayar kontribusi atas hasil penjualan hak guna pakai atau kios los konter kepada pihak ke-1 sebesar Rp8 miliar. Pihak kedua membayar penggantian retribusi pasar selama masa pembangunan kepada pihak ke-1 sebesar Rp200 juta. Pihak kedua membayar kontribusi atas pengelolaan retribusi kepada pihak ke-1 sebesar Rp825 juta per tahun. Dengan ketentuan akan dilakukan musyawarah mufakat apabila terdapat kenaikan tarif retribusi. Pihak kedua membayar kontribusi atas pengelolaan hotel dan bioskop sebesar Rp150 juta per tahun dengan ketentuan kenaikan sebagai berikut. A. Tahun ketiga sampai dengan tahun ke-10 kenaikan progresif sebesar 2% per tahun. B. Tahun ke-11 sampai dengan tahun ke-12 kenaikan progresif sebesar 3% per tahun. Pasal 13. 1. Pembayaran kontribusi atas hasil penjualan hak guna pakai kios los konter dilakukan dengan cara A. Tahap pertama sebesar Rp3 miliar dibayarkan pada minggu pertama bulan November 2015. Tahap kedua sebesar Rp5 miliar
dibayarkan setelah realisasi penjualan kios loss counter mencapai paling sedikit 80%. 2. Pembayaran kontribusi atas penggantian retribusi pasar selama masa pembangunan dilakukan pada bulan Mei 2015 dan bulan Mei 2016. Pembayaran kontribusi atas pengelolaan retribusi pasar, parkir, kebersihan, dan retribusi lainnya dilakukan dengan ketentuan A. Tahun pertama dibayarkan paling lambat 6 bulan setelah dimulainya masa pengelolaan. B. Tahun kedua sampai dengan tahun ke-25 dibayarkan setiap bulan Februari tahun yang bersangkutan. 4. Pembayaran ditransfer melalui rekening kas umum daerah Kota Sukabumi pada Bank Jabar Banten cabang Sukabumi dengan nomor rekening 006 garis datar 041969 garis datar 003, dan bukti transfer tersebut diserahkan kepada bendahara penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi. Bab ke-7, Sanksi dan Pengawasan, pasal 14. 1. Apabila pihak kedua tidak memulai pelaksanaan pembangunan dalam waktu 6 bulan dan atau tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu paling lama 30 bulan setelah penandatangan perjanjian ini tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada pihak ke-1, pihak kedua memberikan hak kepada pihak ke-1 untuk mencairkan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan menjadi milik pihak ke-1. 2. Pemberitahuan tertulis sebagaimana maksud pada ayat 1 berisi penjelasan mengenai alasan tidak dimulainya pelaksanaan pembangunan dan atau tidak menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diterima pihak kedua. 1. Apabila alasan tersebut merupakan kondisi yang terjadi di luar kemampuan pihak kedua. 4. Apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf A, B, D, dan huruf E serta pasal 12, maka pihak satu berhak untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak dan pihak kedua tidak berhak menuntut ganti rugi berupa apapun kepada pihak satu, dan perjanjian ini berakhir dengan sendirinya serta bangunan yang telah dibangun oleh pihak kedua menjadi milik pihak satu tanpa ganti rugi apapun kepada pihak kedua. 5. Pemutusan perjanjian sebagaimana yang maksud pada ayat 4 dilakukan setelah pihak kedua mendapat peringatan secara tulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 15 hari kerja dari pihak ke-1. 6. Tanggapan dari pihak kedua atas peringatan secara tulis sebagaimana yang maksud pada ayat 5 tidak mengurangi hak pihak ke-1 untuk memberikan peringatan selanjutnya. Pasal 15. 1. Pihak ke-1 dan pihak kedua membentuk tim pengawasan pembangunan untuk melakukan pengawasan pembangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi yang dilakukan oleh pihak kedua. 2. Pihak ke-1 dan pihak kedua membentuk tim koordinasi pasar untuk melakukan pengawasan pelaksanaan relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara, mengembalikan pedagang ke bangunan pasar yang baru, memasukkan para PKL sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf H, mengosongkan dan memfungsikan kembali jalan-jalan dan trotoar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf H sebagaimana sesuai peraturan yang berlaku. Bab 8. Keadaan memaksa atau force majeure, pasal 16. Para pihak dibebaskan dari segala sanksi tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah dipersyaratkan dari hal-hal atau kejadian-kejadian di luar kehendak dan kekuasaan para pihak, yaitu bencana, keadaan perang, huru-hara, kebakaran besar, kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter, dan ekonomi yang mengakibatkan pihak kedua tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, dan hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai force majeure. 2. Apabila terjadi force majeure akibat bencana alam atau kebakaran, maka uang klaim asuransi digunakan untuk memperbaiki dan membangun kembali pasar Pelita. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, para pihak wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada masing-masing pihak paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal kejadian. Bab 9. Pengunduran diri dan perselisihan,
penyelesaian perselisihan pasal 17. 1. Apabila pihak kedua mengundurkan diri pada saat masa pembangunan, maka pihak kedua memberikan hak kepada pihak ke-1 untuk mencairkan jaminan pelaksanaan sebagaimana maksud dalam pasal 9 ayat 1 dan menjadi milik pihak ke-1. Apabila pihak kedua mengundurkan diri sebelum masa pengelolaan berakhir, pihak kedua wajib mengembalikan uang penjualan hak guna pakai bangunan kios, los atau counter pasar berita Kota Sukabumi dari pedagang sesuai sisa jangka waktu perjanjian pada pihak ke-1 sebagaimana maksud dalam pasal 4 surat perjanjian ini. 3. Segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian ini termasuk kaitannya dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pihak kedua. 4. Sebagai akibat pengunduran diri pihak kedua saat berupa bangunan dan fasilitas penunjang pasar berita menjadi hak milik pihak ke-1 tanpa ganti rugi berupa apapun pada pihak kedua. Pasal 18. 1. Pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat untuk menyampingkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. 2. Apabila terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat antara pihak ke-1 dan pihak kedua, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat. 3. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana yang maksud dalam ayat 2, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisi hukum di Pengadilan Negeri Sukabumi. Bab 10 korespondensi pasal 19. Semua pemberitahuan oleh para pihak dianggap telah dilakukan dengan sah dan semestinya apabila diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan kepada alamat di bawah ini. Pihak pertama, Dr. Andes Ayat Priyatna, Magister Manajemen, alamat Jalan Surya Kencana 78 Kota Sukabumi. Telepon 0266-221-954, fax 0266-624-8105. Pihak kedua, Insinyur Irwan, alamat Jalan Kompleks Ruko Finansia Blok H nomor 5657 Lipo Karawaci, Kelurahan Penunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Telepon 021-558-1383. Pemberitahuan akan dianggap sebagai diterima pada A. Tanggal pengiriman apabila dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, dikirim melalui telefax dengan penegasan yang dikirim sendiri atau melalui pos tercatat, atau 7 hari kerja apabila dikirim dengan pos tercatat yang telah dilunasi biayanya. 3. Setiap perubahan alamat sebagaimana maksud dirinci di atas dari satu atau beberapa pihak, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan oleh pihak yang alamatnya berubah kepada pihak yang lain, dan perubahan alamat tersebut akan berlaku 7 hari kerja setelah pemberitahuan senyatanya diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Bab 20 penutup, hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak dalam ketentuan tersendiri, adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian akta ini disahkan di Sukabumi dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pak Haji Ahmad Fahmi sebagai sarjana agama Magister Manajemen, Wakil Wali Kota Sukabumi, bertempat di Kota Sukabumi, Jalan Pelabuhan 2, kilometer 7. 2. Tuan Dr. Haji Muhammad Nur Hanafi Zain, Magister Sains, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Sukabumi, Jalan Pasir Berkah nomor 133. Dan Tuan Insinyur Irwan, lahir di Palembang, beralamat di Tangerang, Jalan Danau Martana nomor 3. Dan Tuan Sandra Gunawan. Demikian akta ini. Saya mohon, sudah selesai ya Pak, saya mohon jadi para pihak dan para saksi untuk menandatangani perjanjian. Terima kasih. Semuanya yang terhormat Bapak Wali Kota Sukabumi, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi, yang terhormat jajaran Musbida pemerintah Kota Sukabumi, dan juga perwakilan dari DPRD Sukabumi,
dan beserta undang-undangan lainnya yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi ini akan dilaksanakan penandatanganan PKS ya. Perjanjian kerjasama antara kami PT Anugerah Kencana Abadi dengan pemerintah Kota Sukabumi dalam pelaksanaan pembangunan pasar Pelita. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan karena pada dasarnya semua hal informasi sudah disampaikan oleh Wali Kota dan juga informasi lain hal teknis perjanjian kerjasama ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Notaris. Yang bisa kami sampaikan adalah kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Sukabumi yang telah mempercayakan kepada kami PT Anugerah Kencana Abadi beserta konsorsium dalam hal pembangunan pasar Pelita Sukabumi, di mana kami menyadari bahwa tanggung jawab ini sangatlah besar. Dari yang kami lihat bahwa pemerintah Kota Sukabumi memang sangat mengharapkan sekali bahwa pasar Pelita Kota Sukabumi akan terbangun, dan mudah-mudahan kami akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan juga dengan dukungan dari pemerintah Kota Sukabumi beserta jajaran Musbidanya. Insya Allah kami akan menyelesaikan pembangunan pasar Pelita ini dengan sesuai dengan target dan harapan dari pemerintah Kota Sukabumi dan juga masyarakat sekitar Sukabumi secara umumnya. Kami berharap dan kami juga mendoakan semoga dengan terbangunnya nanti pasar Pelita Sukabumi ini akan menjadi ikon bagi Kota Sukabumi dan akan menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya dalam hal merevitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern. Demikian Pak Wali, Pak Wakil dan orang lain yang terhormat, tanggapan dari kami. Sekali lagi kami berterima kasih dan kami sangat bangga dengan diberikannya kepercayaan pembangunan pasar Pelita itu kepada kami PT Anugerah Kencana Abadi dan konsorsium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dewan sudah membahas karena dari Kodim, dari Pak Kajari, cukup Pak. Baik, kalau itu kami akan tanda tangan dari sana. حصريا على شبكة سماء الإنشادية. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I
I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Di awal diberikan pembangunannya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan jadwal, sesuai dengan target kami. 2,5 tahun bisa selesai, dan sesuai dengan juga program pemerintah kota supaya ini juga bisa terrealisasi. Dan kalau ini terrealisasi, ini mungkin merupakan satu ikon yang sangat monumental ya, karena ini juga mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia ya kan, ada pasar-pasar, ada
shopping mall, kemudian juga ada ya itu aja mungkin. Pak, mengenai uang muka Pak yang dikeluhkan gimana Pak upaya dari pihak uang muka ya sebetulnya kalau masalah harga itu kan relatif ya tergantung daripada ini kan, tapi dengan ada kemudahan kita juga memberi kelonggaran cara bayar ya kan, di situ nanti mungkin mereka juga akan tahu bahwa dengan mudah mereka juga bisa memiliki itu ya kan. Jadi ada cara bayarnya kita atur di sana. Ada upaya untuk membantu uang mukanya enggak Pak? Kita mungkin akan mencarikan dana lunak ya dari pihak bank yang mungkin intinya adalah supaya warga juga terjangkau ya kan. Nah, sebetulnya dengan program itu mungkin nanti kita akan upayakan dari bank-bank yang memang yang mendapatkan dengan bunga rendah. Uang muka berapa persen? Kalau untuk kredit perbankan 30%, ya 30%, tapi nanti bisa diangsur, jadi bukan 30% langsung, itu diangsur selama masa pembangunan ya 12 bulan, ya 12 kali. Pak, mulai pelaksanaan pembangunan kapan Pak? Ya mudah-mudahan ya dengan MOU yang sudah dilaksanakan, saya anggap investor ini mempunyai keberanian yang cukup pendapat saya, dan mudah-mudahan ini menjadi awal abad kedua tahun Kota Sukabumi PUT ke-101 betul-betul Pasar Pelita bisa diwujudkan sesuai dengan harapan. Artinya Pasar Pelita bisa berfungsi seperti Pasar Atum dahulu, menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Sukabumi yang mayoritas pengusahanya adalah pengusaha menengah bawah. Itu yang kita harapkan. Kemudian ya mudah-mudahan juga fungsi distribusi bisa berjalan kembali, fungsi kolektor bisa berjalan kembali di Pasar Pelita, dan yang terutama kalau pasar ini selesai, jalan-jalan yang sekarang penuh oleh pedagang berfungsi kembali menjadi jalan, sehingga semua orang datang ke Pasar Pelita, datang ke stasiun kereta api itu akan menjadi nyaman. Nah, kemarin juga kita sudah berbicara dengan perwakilan dari Kementerian Perhubungan dengan yang bergerak di perkeretaapian dan transportasi jalan. Kita juga sudah sampaikan program-program ini dan mereka sangat mendukung. Mudah-mudahan kereta api juga sudah dirancang untuk sampai ke Bandung. Kira itu. Pak, kapan pertemuan nanti dengan para pedagang? Nanti siang juga saya akan ketemu lagi. Nanti siang. Membicarakan apa? Ya. Membicarakan apa? Ya, membicarakan bahwa ini penandatanganan sudah diselesai. Nah, kemudian kita berbicara tentang masalah relokasi sudah, masalah rencana pembangunan selanjutnya. Ya. Dan itu aja yang terpenting. Alhamdulillah nggak ada yang komplain. Semuanya setuju itu dibangun. Termasuk yang di jalan-jalan mendukung. Saya kira ini nggak mudah kan? Betul. Yang di jalan-jalan mendukung itu. Kalau kan? penundaan tidak mungkin lah Pak. Alhamdulillah.